Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita belajar mengenai jamur yang harusnya ini apa namanya, pada minggu pertama, karena kita baru ada kesempatan masuk lagi karena setelah kemarin terjerat libur ya. Ini tugasnya udah semuanya bikin resume kan yang masuk? Sudah dipelajari di rumah? Kira-kira ada pertanyaan? Nah, di sini kita lihat istilah lain dari jamur itu adalah fungi. Nah, ini bisa dilihat gambar-gambarnya seperti ini ya. Kalau diperbesar ini di mikroskop. Nah, kemudian di sini jamur itu merupakan organisme eukariotik ya. Strukturnya bisa dilihat dengan mikroskopik dan ada juga dan makroskopik. Jadi ada yang lihat dengan mata ya, yang misalnya tumbuh biasa bisa apa namanya dibudidayakan, yang bisa dimakan juga sama itu jamur. Kemudian ada juga jamur yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya. Jadi nggak terlihat ini secara nyata ya. Kemudian di sini fungi atau jamur itu terdapat dalam dua bentuk. Ini cendawan. Cendawan ini kayak yang lempengannya itu ya. Apa namanya? Yang lempengan kaca itu namanya cendawan. Nah, ini yang ini ya, ini cendawannya. Nah, ini hasil dari dilihat dari mikroskop ya, jamur itu mold, kemudian ada juga ragi, yes ya. Biasa dipakai untuk makanan juga ada ya, yang misalkan untuk fermentasi pembuatan roti ya. Kemudian ada fungi dimorfik, adalah fungi yang bisa berbentuk cendawan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian menjadi ragi pada suhu 30 derajat Celcius. Contohnya Candida albicans ya. Kemudian di sini jamur bereproduksi secara seksual dan seksual. Berbeda dengan tumbuhan dikarenakan fungi tidak memiliki klorofil. Kemudian sebagian besar fungi bukan organisme multisel, sejatinya seperti tumbuhan. Fungi merupakan organisme heterotropik, sedangkan tumbuhan merupakan organisme autotropik ya. Nah, di sini ada struktur fungi. Struktur fungi itu tersusun atas filamen-filamen yang disebut hifa. Jadi kalau misalkan di batangnya itu kayak di gini-gini, kayak ada benang ya. Itu namanya bukan benang, tapi namanya hifa ya. Nah, di sini struktur hifa ini kemudian bercabang membentuk misel. Nah, jadi kalau misalkan bergabung akan membentuk sebuah miselium ya. Di sini miselium itu membentuk struktur yang tebal dan umumnya bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi nggak usah pakai mikroskop juga kelihatan ya. Tapi ya tetap kalau jamurnya yang memang strukturnya kecil ya nggak bisa ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Kemudian ada struktur fungi juga memiliki sekat pada hifanya yang dinamakan septat. Sedangkan yang lainnya tidak bersekat. Kalau yang tidak bersekat namanya non-septat ya. Lihat, bisa dilihat itu ada yang septat, nah ini ada yang non-septat ya, bisa dilihat perbedaannya. Kemudian apa fungsi hifa itu sendiri? Ada yang tahu fungsi hifa apa? Apa? Ya, kita lihat. Yang pertama itu, yang utamanya itu menyerap nutrisi ya. Miselium akan memperluas daerah penyerapan nutrisi. Kemudian bagaimana dengan ragi? Penyerapannya melalui permukaan sel seperti bakteri ya. Kemudian nutrisi untuk pertumbuhan fungi. Fungi di sini merupakan organisme heterotropik. Dasarkan cara pengambilan nutrisi, fungi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya saprotik atau saproba. Saproba apa? Atau saprotik mendapatkannya dengan organ yang mati. Contohnya jamur. Tahu jamur sitake? Tahu. Googling aja kalau nggak tahu. Yang kedua itu parasitik. Parasitik apa? Contoh jamur patogen ya. Ini jamur yang merugikan ya. Kemudian ada yang ketiga, pengambilan nutrisi. Ya, mutualistik apa? Ya, itu saling menguntungkan. Kalau yang patogen itu biasanya menyebabkan penyakit. Jadi si inangnya yang ditempatinya itu rugi ya. Contohnya ya misalkan kayak panu juga kan nemplok di kulit kita itu patogen kan. Nah, kita jadi gatal kan.
Nah, kalau mutualistik itu saling menguntungkan, si jamurnya untung, yang inangnya yang ditempatinya juga untung, contohnya pada akar ya. Jadi bisa menyuburkan tanaman. Kemudian di sini, nutrisi untuk pertumbuhan fungi. Sebagai saproba, fungi bersama-sama bakteri menjadi dekomposer atau pengurai. Kemudian menguraikan organisme mati, membentuk bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini jadi lebih sederhanakan ya, sehingga mudah diurai. Kemudian pertumbuhan fungi di sini dapat dipengaruhi oleh faktor O2. O2 itu apa? Oksigen, kemudian suhu dan pH. Jadi suhu itu mempengaruhi. Jadi ada yang semakin panas, itu bahaya ya kalau itu namanya juga itu jamur tuh, Nuno. Nah, yang ini, no. Ini mold itu namanya. Itu biasanya kalau kebanyakan di rumah, kalau kebanyakan yang kayak gini itu beracun, apalagi misalnya kamarnya tertutup, bisa jadi sering sakit loh. Kalau kayak gitu. Jadi itu namanya molding. Ibu, terus kudu kumaha Bu, cat lah. Kalau enggak mungkin dibenerin. Supaya jamurnya hilang. Kemudian pertumbuhan fungi, nah itu kebutuhan O2. Terus sebagian besar fungi adalah organisme aerobik, memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian beberapa lagi bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh dengan adanya atau tanpa adanya oksigen. Jadi ada yang butuh oksigen, ada yang enggak. Nah, suhu optimal untuk pertumbuhan jamur itu di bagaimana? Yang kalau sebagian ditumbuh di kisaran suhu 23 derajat ya pada tumbuhan, fungi tumbuhan. Kemudian fungi yang bersifat patogen itu tumbuh pada suhu 37 derajat pada suhu tubuh kita ya. Biasanya itu sifatnya patogen, menjadi penyakit ya. Kemudian ada yang dimorfik dapat tumbuh pada kisaran 23 sampai 37. Kemudian fungi sikropilik atau tumbuh pada kisaran suhu 5 derajat. Pertumbuhan fungi di sini kita lihat ya. Yang pertama tingkat pH lingkungan. Beberapa fungi dapat hidup pada kondisi asam pH 5 sampai 6. Contoh pada fungi yang digunakan pada yogurt dan keju. Tahu keju gitu Ibu belum pernah makan enggak? Nah, di sini ada pertumbuhan fungi juga. Beberapa fungi dapat tumbuh pada pH 7 sampai 8. Contohnya pada beberapa sapropitik. Ini nggak gerah kok, Ibu mah ada dingin. Ini memang merasa kegerahan. Begini. Cukup adem. Kemudian reproduksi fungi. Cara reproduksi fungi menggunakan apa? Spora ya, bukan akar ya, beda. Kemudian proses pembentukan spora disebut apa? Nah, bisa membedakan ya. Spora ini dibentuk melalui reproduksi aseksual maupun seksual. Jadi bisa kawin ataupun nggak kawin ya. Nah, terbentuknya kalau misalkan ini jamurnya bisa bereproduksi dengan aseksual. Nanti mereka biasanya ada dua ya. Kalau aseksual sendiri ya, dengan mengeluarkan sporanya itu jadi bisa tumbuh sendiri. Kemudian seksual dengan cara kawin. Nah, ini di sini bisa dilihat cara reproduksi fungi, siklus hidup fungi ya. Yang pertama, nah ini bisa dilihat di ininya. Di sini ya. Germination. Nah, ini dari spora. Ini aseksual ya, yang aseksual yang kecil. Sporanya kemudian terbentuk germination, proses germination kemudian keluar miselium dan seterusnya begitu aja berputar. Kalau seksual gimana? Itu ada dua, yang fungsi of cell hipa, yang kemudian yang fungsi of nucleus yang satunya. Nah, ini germinationnya terbentuk dulu dari yang atas dulu ya, heterokarion dulu. Nah, yang ini baru ke sini, kemudian terbentuk zigot, kemudian meiosis, pembelahan, kemudian baru ada spora. Nah, timbullah spora. Ya. Jadi tergantung jamurnya. Kemudian reproduksi fungi yang aseksual itu spora terbentuk pada kantung yang disebut sporangium, biasanya punya kantongnya ya, kantong semarnya. Sedangkan sporanya disebut sporangios spora. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Nah, ini sporangiospor, sporangium, dan yang ini bagian bawahnya ini sporangiopor ya. Rese sininya. Kemudian reproduksi aseksual. Nah, kalau aseksual itu dari dua. Nah, itu dari dua ya, dari di sini. Nah, dari conidiospora dua-duanya. Nah,
terbentuk konidiopor. Sporanya disebut dengan konidia atau konidiospora. Lanjut, reproduksi fungi aseksual. Spora terbentuk dari fragmentasi hipa. Jadi si hipanya itu membelah ya. Sporanya disebut artospora. Nah, itu ada. Nah, ini belah terbentuk ya. Kemudian reproduksi fungi aseksual. Spora terbentuk dari pertunasan sel induk atau sporanya disebut blatospora. Jadi ada yang belah dari sel induknya ya. Kemudian spora terbentuk pada kantong dengan dinding sel yang tebal. Sporanya disebut chlamydiospora. Nah, sedangkan ini yang kawin, yang seksual. Pada reproduksi cara ini terjadi fusi atau penggabungan antara dua nukleus dari tipe hipa yang berbeda. Hasilnya berupa heterokarion dan diploid. Kemudian terjadi pembelahan meiosis sehingga terbentuk spora yang haploid. Nah, ini prosesnya ya. Ini yang proses aseksual, ternyata bukan yang ini ya, aseksual reproduksi. Tadi sudah dijelaskan ini dari pembelahan apa namanya? Pembentukan sporanya ya. Nah, kita cari yang reproduksi. Ini sama tadi yang aseksual juga. Klasifikasi fungi ada berapa? Apa? Citiridiomycota, glomeromycota, zygomycota, astomycota, basidiom. Kalian apa kenana ada kabehanan aja belakangnya mycota. Singkat aja depannya. Jabgisi aja, jabgisi. Zygomycota, astomycota, basidiomycota, citiridiomycota, gloromycota gitu aja. Jadi kalau ngapalin itu disingkat aja. Nanti kalau di ujian kan banyak pilihan. Pokoknya kalau ada yang depannya bukan jab gizi, berarti hafalin depannya ya Z, A, B, G, C. Berarti kalau depannya nggak ada yang itu berarti kecualinya yang salahnya. Ngerti nggak? Nggak usah diapakin biar si Tiro bilang pahili. Ya, apapun depannya we kalian belajar apa namanya? Nih jangan aku tuh bawa ini punya ibu. Jadi ngapalin ini aja. Paling depannya aja supaya ini nanti ini nah, makanya kalau kalian belajar itu berarti ya, definisi ini itu apa bagian ini apa itu sedikit aja kalian bisa membuat peta konsep kayak gini udah tulis sedikit berapa definisinya apa ini kira-kira terus bagiannya apa terus bagian-bagiannya apa cara reproduksinya apa udah satu lembar aja udah ibu nilai A plus itu. Gak usah banyak ditulis. Kalian ngapain itu pindahin tulisan? Ya. Yang penting nanti hafal kalau pembagian umum. Kita pembagian ini berarti ya udah. Ya, oke. Macam aja kalian ngapalnya. Wah, aku sudah jam JC maunya gak JC. Oh, bisa kalian. Jadi yang penting nanti ujian lihat aja nama depannya ini. Ya kebelakangan sama di kota. Kalian jangan ngapalin diomongin, hafalin di konsepnya di otak ya. Seperti cara belajarnya seperti itu ya. Lanjut. Yang pertama kita bahas si Citridiomicotta. Ini fungi paling tua. Nah, disebut citrid sebagai besar habitatnya di perairan memiliki sel reproduksi berplagel. Plagel itu apa? Ini plagelnya. Ini buntut. Buntut gitu ya. Kemudian dapat menyebabkan penyakit pada beberapa amfibi, pada beberapa yang reptil berarti ya. Nah, ini Harlequin frog yang jumlahnya semakin menurun karena infeksi citrid. Jadi terinfeksi oleh jamur, makanya ini ininya menurun ya perkembangannya karena adanya jamur itu. Kemudian si Gloromycota, ini terdiri dari kelompok Endomycorrhiza. Fungsinya ini bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Tadi untuk menyuburkan kan? Nah, berperan sebagai sumber fosfat dan nutrisi pada tanaman. Kemudian fungsi juga mendapatkan senyawa organik dari tanaman. Hampir semua tanaman di dunia 80% memiliki mycorrhiza pada akarnya. Nah, ini contoh mycorrhiza pada akar tanaman. Beda ya kalau yang akar tanamannya ditumbuhi jamur ini lebih subur, lebih lebat. Nah, ini daunnya ya. Dibandingkan yang tidak bersimbiosis dengan
si fungi tadi. Kemudian zygomicota, ini sering lihat ya, banyak ya di roti ya. Di roti, di buah-buahan, nah ini. Ascomycota di sini fungsinya paling banyak ditemukan 75% fungi merupakan Ascomycota, terdiri dari kelompok Ascomycotes. Beberapa spesies dari Ascomycotes merupakan fungi yang bermanfaat, contohnya Saccharomyces cerevisiae, Penicillium, Thirogenum, dan Morsella esculentum. Ini ada gambarnya. Ini ada penicillium yang tumbuh pada jeruk. Ini penicillium itu digunakan pada antibiotik juga ya, bisa digunakan obat juga ya. Ada kan antibiotik namanya penicillin? Nah, ini sejenis jamur yang tumbuh pada jeruk ini sama. Nah, ini kalau yang patogen itu yang penyakit ini contohnya. Contohnya film yang menyebabkan penyakit Aspergillus flavus atau aflatoksin yang menghasilkan racun. Contoh Candida albicans. Ini pernah lihat yang kayak gini? Sariawan di sini-sini. Itu Candida albicans. Obatnya apa? Menggunakan apa? Biasanya menggunakan kandistatin atau nistatin ya. Nistatin nggak ada di situ, nanti ada lo keluar. Nah itu obatnya itu menggunakan kandistatin. Karena itu diambil dari nama jamur depannya, Candida, berarti obatnya kandistatin. Kalau kalian misalkan ini bisa beli di apotek nanti, kalau yang jamur-jamur putih-putih kayak gitu, pertama cina susu nempel Bu, anak kecil biasanya yang pakai susu kan emang suka nempel. Nah si susunya itu nanti jadi pertumbuhan jamur. Jadi ditumbuhi jamur. Nah itu jamurnya itu Candida albicans gitu ya. Kemudian yang ruam popok. Itu kebanyakan yang ruam popok itu dari jamur juga sebenarnya. Kebanyakan diobatin nggak nyambung. Malah diobatin di teplokan kayu putih begitu panas. Nyambung ya. Nah itu ruam popok itu terjadi oleh Candida albicans juga. Obatnya apa? Ya bisa menggunakan kalau salep itu menggunakan ketoconazole atau miconazole ya. Salepnya salep miconazole yang beredar di pasaran. Kalau ini si ruam popok, kalau yang luar itu obatnya menggunakan salep miconazole. Jadi saat aja, semuanya kandungan ini. Ada yang ada produk Ewa, KB, yang harganya sesuai mereknya. Kalau yang tadi Sanjawan, obatnya apa? Ambelia, andistatin. Mereknya itu bisa andistatin, bisa kajetin. Yang dari pasangan itu ada yang distatin, ada kajetin, pernah dengar ya? Nah, yang di drop itu loh, rasanya manis ya. Kemudian ada yang dipakai apa? Andistatin apa? Wah, pakai betul biasanya. Ini bentuknya kalau diminum oral, ada yang bentuknya tablet, ada yang opula. Tahu opula yang kayak lilin, kayak obat supo. Nah, biasanya bentuknya begini itu cuma apa? Kandungannya kalau yang perawan nggak boleh. Harus obat itu perawan lagi dong. Tinggi dong. Ya. Tapi seperti itu ya. Lanjut, Ascomycota. Ada Ascomycotes yang bersimbiosis dengan organisme fototrof, misalnya alga hijau dan Cyanobacterium. Kemudian hasil simbiosis ini berupa lumut kerak atau lisen. Ada Basidiomycota, terdiri dari kelompok Basidiomycotes. Contohnya fungi dari film ini adalah jamur makroskopis seperti cendawa dan jamur kubal. Ini contohnya ada gambarnya. Fungi infeksi merupakan kelompok fungi yang reproduksi seksualnya tidak ditemukan. Ini kelompok fungi ini dimasukkan ke dalam subkingdom Dicaria atau Deucariomycota. Termasuk dalam subkingdom ini adalah filum Ascomycota dan Basidiomycota. Udah selesai. Mau lanjut kita kuis atau nanti satu lagi materi? Mending kuis ya. Materi-materi ya. Tapi terserah kalian. Untuk fungi dicukupkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutkan yang materi atau mau kuisis dulu? Cek Ibu mending kuisis biar langsung pulang ngebul sekalian. Ya, lanjut aja ya.
Satu lagi, yang materi Bakteri. bakteri. Kita lanjut ke bakteri. Oke. Ngantuk kah kalian? Ngantuk nggak? Haus? Nggak apa-apa kalau mau minum minum aja. Ibu juga minum. Nanti aja. Kuisis dulu aja biar lapar. Biar nafsu makannya. Aduh, kirain nggak connect lagi. Ini nggak muncul ya.